Tepat 1 tahun lagi, Pak Anies akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu, Pak Anies sudah menyiapkan hadiah perpisahan yang tidak akan dilupakan oleh warga DKI, yaitu lomba balap mobil listrik atau nama kerennya Formula E. Tidak tanggung-tanggung, triliunan rupiah dikucurkan untuk membiayai acara yang hanya berlangsung 1 hari itu. Acara ini digadang-gadang akan mendatangkan manfaat ekonomi dan mendorong masyarakat memakai mobil listrik. Apa bisa Formula E mendatangkan profit dan mendorong pemakaian mobil listrik? Bisa atau tidak? Tidak penting. Yang penting klaim saja dulu. Kalau ajang Formula E di Jakarta bisa mendatangkan profit, luar biasa sekali. Karena sejak musim pertama Formula E di tahun 2014 hingga saat ini konsisten rugi, belum pernah profit. Entah jurus apa yang akan dipakai untuk membalik kerugian bertahun-tahun menjadi profit. Alasan lain yang dipakai Pak Anies untuk menjustifikasi penyelenggaraan balap mobil listrik adalah agar masyarakat mau beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Visi yang bagus sebenarnya. Top Pak. Tapi mari kita cek kondisi lapangan seperti apa. Pertimbangan utama saat seseorang mau membeli mobil umumnya harga. Harga mobil listrik yang paling murah di Indonesia saat ini masih di kisaran 600 juta rupiah. Padahal menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, mayoritas pembeli mobil di Indonesia masih suka dengan mobil-mobil di bawah 300 juta rupiah. Wah, jauh sekali perbedaan harga antara mobil listrik dan mobil konvensional saat ini. Lalu karena namanya saja mobil listrik, agar bisa jalan tentu harus diisi dengan daya listrik dong. Hingga bulan April 2021 baru ada 122 stasiun pengisian daya listrik di seluruh Indonesia, bukan di Jakarta saja. Masih jauh sekali dari kebutuhan. Apalagi kalau ketemu macet. Repot sekali kalau sampai mobil mogok di tengah pemakaian akibat kehabisan daya. Sementara lokasi charging station tidak banyak. Kedepan, tren penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik yang ramah lingkungan memang akan semakin tinggi. Presiden Jokowi pun sangat mendukung visi green dan blue energy. Oleh karena itu, Pak Jokowi tengah berupaya agar Indonesia menjadi pusat rantai pasok mobil listrik yang terintegrasi dengan mendukung pengembangan industri hilir, termasuk industri baterai litium dan industri mobil listrik. Sebagai langkah awal, bulan Agustus lalu Pak Jokowi telah mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik. Kemudian pada bulan September meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Kementerian ESDM juga diberi tugas membangun stasiun-stasiun pengisian daya untuk kendaraan-kendaraan listrik. Butuh waktu tahunan agar semua infrastruktur dasar siap dan proses peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik benar-benar bisa terjadi. Tanpa kesiapan infrastruktur, peralihan ke kendaraan listrik hanya sekedar mimpi di siang bolong. Kalau memang Pak Anies serius nih ingin mengurangi polusi bahan bakar, daripada menggelar lomba balap berbiaya mahal, lebih baik fokus meningkatkan kualitas transportasi publik. Anggaran triliunan untuk balap mobil bisa dipakai untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak seperti penyediaan air bersih. Sangat ironis ketika Pak Anies rela membelanjakan uang triliunan untuk lomba yang hanya berlangsung 1 hari, anggaran PDAM Jaya yang mengurusi penyediaan air bersih untuk warga DKI malah dipangkas sampai 79%. Baru-baru ini Pemprov DKI memotong penyertaan modal daerah atau PMD ke PDAM Jaya dari sebelumnya 276 miliar rupiah menjadi tinggal 57 miliar rupiah saja. Hitungan kasarnya, untuk bisa menyediakan air bersih ke 100% rumah tangga di DKI Jakarta dibutuhkan sekitar 25 triliun. Tugas Pemprov DKI menanggung 9-10 triliun saja. Sisanya akan ditanggung pemerintah pusat. Nah, kalau anggaran PDAM Jaya dipotong
hingga sisa 57 miliar saja, maka butuh waktu sekitar 175 tahun untuk membangun infrastruktur penyediaan air bersih. Sedih, Pak. Saya Grace Natali. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.